Oke, selamat sore. Sambil menunggu mandi, saya akan kasih info-info yang mantap-mantap untuk kalian tentang koin PP tentunya. Tapi kalian di riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun mendadak. Akan saya bahas koin ini akan brilian ke depan. Dan jangan sampai kejadian tadi ada di member WA saya, yang mana WA itu sudah saya bubar, saya sudah alihkan ke Signal. Maaf ya nggak saya sebutkan namanya, membeli koin BEAT rugi 20-an juta, 16 sampai 20 juta dengan kerugian, dan menjual celakanya menjual koin PP. Jadi nggak tahu fundamentalnya kalau begitu caranya PP dengan koin yang bagus sampai dipindah ke koin lain. Jadi di sini harus konsisten, seperti juga percintaan Mas Bro sama, harus konsisten cintanya sama Mas Bro sama PP udah 3 tahun lebih, itu bukan hanya di bibir ucapan saja, tapi cinta mendalam yang sejati ya kita bahas terus walaupun sehari berkali-kali, dan 3 tahun nggak goyah ke koin lain. Jangan seperti cintanya mantan saya itu goyah bagikan air di daun talas. Itu berbahaya kalau dijadikan istri, jadi bisa melukai hati siapapun, suaminya pun siapapun pasti akan mental, bahaya. Jadi yang namanya cinta itu harus konsisten. Mencintai koin PP itu dicintai sampai cuan, jangan ditinggalin. Sekarang PP turun, ditinggal ngejar beat yang lagi terbang. PP-nya terbang, ditinggal beatnya lagi hancur. Nah, itu begitu. Sama juga mantan saya begitu. Kalau pagi ngomong, cintaku sama abang tidak akan berubah sampai kapanpun, itu pagi. Nanti sore lain lagi, yang namanya itu bagikan hantu gitu, kadang datang kadang pergi, itu sangat berbahaya. Jadi nggak konsisten kalau yang model seperti itu. Sama juga mencintai koin PP, sama harus begitu. Nggak bisa kalau apa namanya bagikan air di daun talas dalam bermain kripto, sangat berbahaya. Koin yang belum terbang ditinggal, ngejar yang sudah terbang, yang sudah terbang turun, pindah lagi yang sudah ditinggalin sudah terbang. Sama kayak mantan saya begitu, ya ninggalin saya cari yang lain, kemudian umpamanya mau pindah ke saya lagi, sayanya udah dapat pasangan gitu, ibaratnya kedepannya seperti itu. Jadi jangan main-main dengan cinta PP. Oke ya, rankingnya masih di 47 ya. Kemudian market cap-nya masih di 21,5 triliun, naik 2% ya. Saya capean nih, jadi kelihatan habis keluar ya. Cari makan buat nanti malam lah. Malam lagi males keluar karena cuaca agak panas-panas dingin itu. Udaranya panas tapi panas dingin gitu. Anginnya kenceng. Jadi itu yang bikin masuk angin ya. Pokoknya PP akan brilian ke depan asal kalian sabar berdasarkan fundamen ya. Kita akan membahas secara fundamen. Fundamennya begini kawan. Kita kemarin yang kecelakaan nih koin BEAT yang rugi banyak ya, keluar dari BEAT. BEAT itu kan koin pam-paman yang masih ada koin yang di lock-lock. Di lock-lock itu nanti kalau ketika unlock maka koin akan beredar. Nah, sementara koin Repdo sama BEAT itu kemarin kejadiannya sama. Jadi koin itu masih di lock dan yang beredar baru sedikit, ya kan? Yang beredar baru sedikit, kemudian diserok paus besar-besaran, terbang ke atas, holder nggak ada, investor nggak ada, di pump sendiri yang masuk di atas, maka akan jadi makanan si yang ngepam itu. Akan tetapi trader pinter lagi, pasarnya short. Wah, di short saja ternyata nggak di short malah di pump ke atas, kena likuidasi si short itu. Ya sekarang kalau ini banting, ya karena ada investor yang dari Mas Bro itu masuk sampai rugi 16 juta lebih, berarti kan minusnya 16 juta, berarti masuknya ratusan juta. Kalau ada yang masuk spot, uh, dia perkirakan akan terbang lagi, ya dia gunting, dimakanlah yang masuk 16 juta kerugian. Itu kalau dipasang short ke bawah biar turun lepret, dipam lagi sama dia, dimainkan karena koin masih pegangan dia. Bahaya. Beda fundament PP, koinnya beredar semua. Well cuma megang 23% saja. Di bursa ada 40% untuk perdagangan. Di Binance 62% investor sama punya Binance kelihatannya. Itu well susah untuk naik turun. Malah justru pada serok-serok ini untuk jangka panjang mantap. Tidak ada pengaruh dari
developernya lagi. Developer itu selalu gunting. Kan pernah kejadian di koin Libra. Terbongkarlah sudah 80% depnya megang menjadi rungkat kan, rupul. Itu harus tahu secara fundamental. Nah, ini gimana urusannya? Koin PP yang fundamentalnya brilian begitu pindah koin Fiat. Wah, makanya belajar di grup-grup. Kalau nggak sulit di grup Mas Bro, masih di grup yang lain banyak supaya ngerti. Supaya tanya-tanya ada yang ngontrol. Ya kalau di grup saya pada ketawa, saya membahas PP tiap hari di grup, orang nggak akan CLPP yang di grup itu. Kemudian yang di luar banyak yang CL padahal, dan mungkin yang ikuti channel saya membahas Beat, bahas Repdo sudah lama berkali-kali. Awas nih koin ini pampaman, awas nih koin ini pampaman. Kok masuknya koin si Beat? Ya ini salah siapa? Ya jadi, dan juga bukan ini juga kan, bukan saya merekomendasikan koin itu kan. Jadi saya nggak beban kalau saya akan cari koin yang bagus-bagus ya BTC, ETH, BNB untuk meme koinnya PP. Biar jatuh naik turun, jatuh 10%, 20%, 30%, 50%. Nggak soal. BTC pun turun 50% nggak soal. BNB turun banyak, ada 50%. ETH nggak soal. Yang penting ditunggu jangka panjangnya akan cuan, apalagi PP 0,4 doang ATH-nya. Kalau sekarang sangkut di 70%, kemudian sekarang DCA masuk yang banyak di bawah, nanti 0,2 aja cuannya udah 200%. Yang sangkut 30, 40 sampai 70% akan tertutup, bahkan akan cuan. Itu money manajemennya seperti itu. Konsisten di PP. Ya jangan ketika terbang koin lain, kejar koin lain terbang tanpa tahu fundamentalnya, itu terbang biar karena apa? Karena di pump, ya koinnya baru sedikit yang beredar, kemudian di pump sama well, ya yang di grup saya yang nggak nurut masuk di situ umpamanya ratusan juta, wah ada uang masuk ini, spot ini, ya tetap dibanting, dia TP dia, ya. Tapi kalau yang masuk trader pasang short, ya pasang short kan, ya dia tambah modal lagi, pump lagi ke atas biar kena likuidasi. Jadi menang bandar kalau udah megang banyak, bisa kendalikan koin. Makanya BTC ETF itu kan sejak adanya ETF itu ya mereka kontrol begitu. Ya paham, ngerti ya. Jadi sama dengan permainan cinta mantan saya sama. Kayak air di daun talas. Nggak setia. Pagi bilangnya saya cinta kamu setengah mati. Sampai kapanpun nggak akan bisa berubah. Pret, itu pagi. Nanti sore berubah lagi ke Martono. Ya, jadi kayak hantu datang dan pergi. Untung Mas Bro udah kebal, udah saya bentengin dengan kuat, sudah nggak kena kumbal rayuan lagi, bahaya. Yang begitu itu bahaya sekali, bisa melukai hati. Hati saya sudah sembuh, nggak mau terlukai lagi. Sudah paham dengan apa namanya jurus mautnya sang mantan itu, udah hafal bahaya. Jadi nggak perlu diikuti yang begitu ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk menemani pagi aja, dan sore jadi kerepotan. Habis keluar saya capek kalau sore-sore, aduh jalan udah semrawut kayak gitu, males banget. Mending di desa kali ya, pindah ke Batang sana ya. 59,0 ini 10 59,09 ya. Pokoknya nunggu targetnya sampai di 50-an lah, 55 aja udah cuan banyak. Kalau sekarang masih di tinggi gini, BTC-nya belum ngaceng lah, sabar lah. Nanti waktunya ngaceng-ngaceng ya. Mungkin itu aja ya. Ini jam berapa ini? Udah setengah 5, udah hampir jam 5 waktunya mandi. Sebentar lagi maghrib lagi, nanti bikin video malam lagi ya. Semangat, jangan selang mensre kayak mantan saya ya. Pagi kedelai, sore tempe, jangan, bahaya. Dan jangan juga kayak PP, pagi PP, sore beat. Nah itu bahaya kayak punya saya. Nggak boleh begitu, harus konsisten. Dan sayang itu kesetiaan bukan di bibir yang dower itu, tapi di jalankan gitu loh. Setia itu dijalankan, nggak di ucapan di bibir. Kalau ucapan itu kan hanya ucapan bibir doang, ya hati itu bisa berubah-berubah pikiran. Oke, salam dari Tegal. Oh belum, nanti yang positif diambil, yang perlu ditendang tetap Dior. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, banyak keliputan, banyak canda, karena saya ini capean baru keluar. Saya mau ngopi dulu kemudian mandi ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye 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 bye. Cos.